Kita udah sampai, Naura. Mbak Kinta, apa tempat ini aman? Tempat ini aman banget, Naura. Mama Aruni nggak mungkin bisa sampai sejauh ini. Syukurlah. Ya udah, kalau gitu sekarang aku pulang dulu ya. Nih, aku udah siapin beberapa uang untuk kamu sama Baim, pokoknya buat keperluan. Empat santri perempuan. Saat ini Naura kembali mengalami paranoid. Karena dia takut kalau sampai bayinya diambil sama Bu Aruni. Aku ngerti, Rey. Kasihan Naura. Dia jadi khawatir sama Bayam. Rey, kamu lihat kan? Banyak yang peduli sama kamu. Banyak yang membutuhkan kamu, Rey. Alea, calon bayi kalian, Naura. Mereka semua membutuhkan kamu. Kamu harus tetap berjuang untuk hidup. Demi mereka yang membutuhkan kamu. Kalau saran saya, sebaiknya kamu segera ke Cina untuk pengobatan itu. Kamu mau ya? Rey, aku bakal jemput Naura di pesantren itu ya. Aku senang kamu baik-baik aja. Bale ya? Naura. Ya Allah, Mbak. Ya ampun, aku kangen banget sama Mbak Alia. Baik. Apalagi aku, Naura. Kamu kenapa pergi dari rumah, semua orang panik nyariin kamu? Apalagi Arka. Semua karena Bu Aruni, Mbak. Waktu itu tiba-tiba Bu Aruni datang ke jendela kamarku dan dia bilang dia mau mengambil Dede Baim. Astagfirullah. Bu Aruni? Saya datang ke sini untuk mengambil anak kamu. Tetapi kata Mas Arka, Bu Aruni kan ditahan. Kenapa Bu Aruni bisa ada di sini? Saya datang ke sini untuk mengambil Baim, Naura. Tidak ada yang akan pernah bisa menangkap saya, Naura. Terus Mbak Kinta nyariin aku untuk pergi dari rumah itu. Tapi aku nggak boleh bilang sama siapa-siapa. Jadi Bu Aruni juga nggak bisa mendapat keterangan dari siapapun. Ayo, udah aman. Mbak Kinta, tapi kenapa kok Mbak Kim nggak boleh tahu kalau aku akan pergi? Gini, Naura, takutnya nanti Kia malah diinterogasi sama Tante Vina. Kalau misalnya aku yang ngomong ke Tante Vina kan pasti percaya, ya kan? Kinta nolongin kamu? Iya. Lalu dia juga membawa aku pergi dari rumah gitu. Kita naik taksi, Mbak. Ayo cepetan, Naura. Kamu harus cepet-cepet masuk ke dalam taksi nih. Aku udah siapin taksi buat kamu. Kamu ingat, nanti kalau kamu sudah di dalam, kamu harus nunduk terus. Biar Mama Aruni nggak lihat kamu, oke? Ayo. Kita udah sampai, Naura. Mbak Kinta, apa tempat ini aman? Tempat ini aman banget, Naura. Mama Aruni nggak mungkin bisa sampai sejauh ini. Syukurlah. Ya udah, kalau gitu sekarang aku pulang dulu ya. Nih, aku udah siapin beberapa uang untuk kamu sama Baim, pokoknya buat keperluan kalian. Makasih ya, Mbak ya. Ya, sama-sama, Naura. Ya udah, kalau gitu aku balik dulu ya. Hati-hati ya, Naura. Iya. Dan lalu Mbak Kinta nurunin aku cukup jauh dari rumah. Dan dia sendiri pulang. Aku bingung harus kemana. Syukurnya aku ketemu sama Mas Rey.
Dan Mas Lim mengajak aku ke pesantren ini. Naura, aku senang kamu baik-baik aja. Tapi aku mikir, kayaknya kita ngerjain kamu, dia nggak mungkin nolongin kamu, Naura. Bayam nggak apa-apa kan? Alhamdulillah dia baik-baik aja. Umi. Naura, ini siapa? Umi ini sahabat saya, namanya Mbak Alia. Ini udah seperti saudara sendiri. Oh, Alia. Umi. Naura, ada tamu kok ngobrolnya di sini. Ayo ngobrol di pondokan wanita aja. Mbak, ayo Mbak. Mari. Sini. Umi, saya mau berterima kasih sama Umi. Karena Umi sama teman-teman Umi di sini udah ngejagain Naura. Naura itu adik saya, Umi. Dan sekarang tujuan saya datang ke sini itu mau bawa Naura pulang. Tapi Mbak, aku nggak mau. Aku takut nanti Bu Aruni malah datang ke rumah untuk mengambil Baim. Mbak, menurut Umi, biarkan Naura ada di sini dulu. Sampai dia merasa nyaman dan tenang, baru dia akan pulang ke rumahnya. Saya rasa Naura sekarang merasa tenang dan nyaman tinggal di sini. Bener juga. Mungkin Naura lebih aman di sini. Lagian gue juga nggak tahu apa yang terjadi di rumah Pak Utomo. Apalagi Kinta sekarang jadi pembantu di sana. Itu pasti akal-akalannya Kinta. Aku yakin dia punya rencana buat ngancurin Naura. Ya udah kalau begitu, saya titip Naura di sini ya Umi. Ya Mbak, saya dan teman-teman pasti akan menjaga Naura dengan baik. Tapi Mbak, tolong jangan bilang sama siapa-siapa kalau aku ada di sini ya. Naura, kamu tenang aja. Aku nggak akan bilang siapa-siapa. Tapi aku boleh kan bilang sama Arka? Terima kasih Mbak. Sama-sama Naura. Yaudah, kalau gitu Naura, Umi, saya pamit dulu ya. Ya. Naura, kamu jaga Baim ya. Ya Baim. Iya, insya Allah Mbak. Sebentar lagi, aku bakal punya bayi lucu kayak gini. Anak aku sama Ray. Yaudah, kalau gitu saya permisi. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama ini sebenarnya kemana sih? Kenapa mobil Tante Vina bisa balik begitu aja? Apa artinya? Ada orang yang udah tahu keberadaan Mama. Atau bisa aja Mama sendiri yang kembalikan mobil itu ke sini. Aku harus telepon orang suruhan aku. Naura nggak ada di sini. Ya halo Mbak Kinta. Ya, saya mau nanya. Kamu tahu nggak Mama saya di mana? Wah, saya nggak tahu Mbak. Emang kenapa ya Mbak? Enggak, soalnya mobilnya Tante Vina yang dipinjam Mama saya itu tiba-tiba udah balik aja ke rumah. Tapi nggak ada kabar apa-apa soal Mama saya. Wah, atau jangan-jangan terjadi sesuatu sama Bu Haruni. Atau jangan-jangan ibunya Mbak udah gila kali. Heh, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Mana mungkin Mama saya tiba-tiba gila. Pokoknya saya nggak mau tahu. Sekarang selain kamu cari Naura, kamu juga harus cari Mama saya. Baik-baik Mbak. Oh, jadi gitu ceritanya. Tapi sekarang Tante Aruni malah lagi hilang. Ih, awas lo ya. Pasti nih tadinya Kak Kinta ada rencana deh buat ngerjain Kak Naura. Sampai-sampai Kak Naura hilang dari rumah. Ih, awas aja lo nih Kak Kinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lea, ada apa? Mbak Kiem, Pak Utomo sama Arka ada nggak di rumah? Ada. Sama dan Arka lagi di belakang. Ayo Kim, anterin yuk. Ayo. Masuk.
Ngapain kamu datang ke sini? Bukan urusan butuh. Tadi Kim anterin. Ngapain lagi sih Alia kesini? Tante,